Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur. Alhamdulillah, pada hari ini saya beserta keluarga dan seluruh santri yang ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh santri dan keluarga besar Pondok Pesantren juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu ada 5 hal yang telah disabdakan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'addalahu khamsan ukhra. Jadi orang kalau melakukan 5, maka Allah akan memberikan 5 juga. Yang pertama adalah syukur, dan yang kedua adalah doa. Nah, sekarang yang ketiga adalah wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'addalahu al-ghufran. Yang ketiga adalah istighfar. Jadi yang ketiga, kalau kita mau melaksanakan, maka Allah akan memberikan 5 tadi. Yang ketiga adalah al-istighfar. Istighfar adalah membaca astaghfirullahaladzim, atau kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kalau orang mau diampuni dosanya, maka banyaklah istighfar kepada Allah. Istighfar itu banyak, ada lafal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Banyak sekali. Ada juga astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, dan seterusnya. Itu orang kalau mau minta ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dikabulkan doanya. Begitu pula akan diberi sesuatu yang apa yang diminta, karena banyaknya istighfar yang dibaca. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran yang kami hormati. Ada cerita orang yang selalu istiqomah di dalam membaca istighfar, yaitu seorang penjual roti. Seorang penjual roti ini terus-menerus dalam hidupnya, setiap langkah selalu membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka suatu ketika ada seorang imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini bertempat di Basrah. Kemudian suatu saat dalam usia yang senja, usia yang sudah lumayan tua, beliau Imam Ahmad ini kepingin ke Syam. Padahal jauh antara Basrah dengan Syam ini. Tapi nggak tahu. Tahu-tahu dia ingin ke sana, ya nggak ada yang undang, juga nggak ada acara. Tapi beliaunya kemudian kepingin ke sana. Terus kepingin, maka dilakukanlah perjalanan panjang antara Basrah dengan Syam. Maka datanglah Syekh Ahmad bin Hambal ini di Syam. Karena tidak punya keluarga, maka yang beliau bertempat di masjid. Dia kemudian singgah di masjid, menjalankan sholat duhur, asar, maghrib, sampai kemudian sholat isya. Karena nggak punya tempat tinggal, maka beliau tidur di dalam masjid. Ketika tidur di dalam masjid,
maka ada takmir atau perabot masjid ngusir, jangan tidur di masjid. Masjid tidak boleh dibuat tidur. Syekh menjawab, saya ini seorang musafir, tidak punya tempat. Dah nggak apa-apa, tidak boleh. Maka Syekh pindah ke teras masjid di Serambi. Ketika takmir perabot tadi pulang, maka Syekh ini tidur di Serambi masjid. Datang lagi, tidak boleh di sini, tidak boleh. Sampai Syekh itu disuruh keluar, sampai keluar di masjid. Ketika didorong keluar masjid, maka penjual roti itu datang. Hei Syekh, sini Syekh, sini Syekh. Ini tempat di rumah saya. Maka Syekh kemudian mau. Oh iya ya nggak apa-apa. Kemudian ikut pada penjual roti lagi tadi. Ketika ikut, maka si penjual roti ngomong, ayo Syekh, ini tempat saya di belakang. Ini ada tempat, silakan ditempati, tidur di sini, besok bisa melanjutkan perjalanan. Maka si Syekh tadi berada di situ. Penjual roti melaksanakan tugasnya, jual roti dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus menerus. Maka Syekh ini kemudian tertarik. Orang ini kok aneh, setiap langkah membaca istighfar. Maka tanya, hai penjual roti, sudah berapa tahun Anda melakukan istighfar ini? Oh sudah lama ini, selama saya jualan roti di sini terus melakukan itu. Si Syekh tanya, apa yang diberikan Allah kepada Anda ketika Anda melakukan istighfar seperti itu? Semua hajat saya, semua keinginan saya, semua tercapai. Maka saya tanya, ada nggak yang belum tercapai? Ada. Apa? Semenjak dulu saya menginginkan ketemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Maka Syekh tadi kemudian langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya penjual roti, ada apa? Masya Allah, penjual roti, ternyata saya jauh-jauh dari Basrah. Saya jauh datang ke sini, kemudian saya di masjid diusir, di Serambi diusir, kemudian Anda sampai memasukkan rumah. Ternyata saya ini kesedot dengan istighfar yang Anda baca. Perlu Anda ketahui, orang yang Anda rindukan selama ini, Ahmad bin Hambal, Syekh yang Anda rindukan, itu adalah saya orangnya. Saya adalah Ahmad bin Hambal yang Anda rindukan. Allahu Akbar. Kedua-duanya menangis haru karena bisa ketemu sekian lama. Hadirin yang kami hormati, itulah hebatnya orang yang istiqomah di dalam baca istighfar. Satu lagi saya sampaikan. Ada seorang ibu yang anaknya sakit tulang, yang sulit untuk disembuhkan. Maka si ibu tadi sudah kemana-mana mencari seorang dokter, maka tidak menemukan. Dokter memberikan saran yang bisa menyembuhkan anak ibu adalah seorang dokter yang rumahnya berada di India. Padahal si ibu tadi adalah rumahnya berada di Kashmir, jauh antara Kashmir dengan India. Maka si ibu tidak mungkin mempunyai uang sampai ke sana. Ibu bilang tidak punya uang dan sebagainya. Maka yang dilakukan seorang ibu tadi setiap harinya berdoa dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu terus sampai suatu saat ada seorang dokter dari India mau ke suatu tempat melewati daerah Kashmir. Maka dokter tadi adalah naik pesawat. Ketika di udara pesawat, mendadak yang namanya pilot ini mendarat dengan darurat mengatakan, semua penumpang ini perjalanan tidak bisa diteruskan karena ada badai, maka akan turun di daerah sini. Maka turunlah yang namanya pilot dan pesawatnya ini. Ketika sudah turun, maka seorang dokter tadi tanya, masih jauh nggak ini dengan yang mau saya tuju? Mau seminar? Masih jauh enggak? Orang bilang masih perjalanan 4 jam. Kemudian si dokter tadi menyewa mobil untuk dibawa ke tempat. Nah, mobilnya disewa dengan perjalanan 4 jam cukup karena masih ada waktu 6 jam. Berangkatlah si sopir dengan seorang dokter. Ketika berangkat beberapa langkah, hujan badai tiba lagi. Maka seorang supir mengatakan, Pak dokter, ini tidak bisa kita lanjutkan.
Maka dokternya tadi kemudian dikatakan, gimana kalau kita singgah dulu di sebuah rumah. Dilihatlah di kanan kiri ada rumah terpencil di situ. Maka dokter dengan supir kemudian berteduh di situ. Dokter ngomong, Assalamualaikum Bu, karena dokternya Islam. Waalaikumsalam. Kemudian di situ namanya tamu, kemudian dibuatkan minuman, kopi, teh, dan sebagainya. Di saat minum itulah ada anak nangis dari dalam. Seorang anak perempuan menangis dengan kerasnya. Dokter tanya, Bu, kok ada anak yang nangis? Iya, anak saya ini sudah lama sekali sakit. Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah saya bawa dokter kemana-mana, tapi tidak ada. Dokter ini katanya ada hanya di India. Namanya adalah si Fulan. Nah, itu yang bisa. Dan saya tidak mungkin ke sana, nggak punya uang, kemudian nggak punya ongkos untuk pesawat dan kehidupan di sana. Maka ibu tadi mengatakan hanya itu yang bisa menyembuhkan. Seorang dokter Fulan tadi mengatakan Allahu Akbar. Si ibu, ada apa? Ternyata Bu, saya datang dari India, naik pesawat kemudian berhenti, naik mobil berhenti, kemudian bisa sampai ke rumah ibu karena banyaknya ibu membaca istighfar dan berdoa. Maka sayalah dokter yang dimaksud ibu datang ke rumah ibu. Allahu Akbar. Kemudian si dokter mengobati anak tadi. Alhamdulillah sembuhlah anak tadi. Hadirin yang kami hormati, warga pondok pesantren, inilah contoh. Dua orang ini adalah contoh fakta ketika istiqomah dengan membaca istighfar. Oleh karena itu, marilah kita di bulan suci Ramadan utamanya ini jangan berhenti-henti kita membaca istighfar dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah meridhoi apa yang kita inginkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.